He's coming soon.
We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship. We bow down and worship Yahweh.
setiap salam yang indah ini Tuhan, kami merayakan kasih-Mu, kami merayakan setiap kebaikan dan setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kehilat-Mu yang ada di Kasiran maupun kehilat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan, dalam kediaman mereka pribadi lepas pribadi, kami di dalam hadirat yang sama, kami di dalam urapan yang sama, kami di dalam berkat yang sama. Engkau Yahweh sama, Engkau Immanuel, Engkau selalu ada dan berdiam di dalam kami, dan kami bangga dimiliki oleh-Mu ya Elohim yang dahsyat. Dan setiap kami Engkau urapi lebih lagi Tuhan, dan setiap bibir mulut lidah kami hanya untuk memujikan kasih setia-Mu dan menyatakan Engkau Bapa Yahweh sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bapa, terima kasih. Kami akan lebih lagi Tuhan memuji-Mu di hari ini. Segala penyembahan kami, segala kemuliaan, hormat, glori, kejayaan, kekayaan, keagungan dan kehormatan hanya bagi nama-Mu yang kudus dan mulia, Yahweh Elohim Besi Adonai Yeshua Mashiach Beruah HaKodes. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.
biarlah tak percaya lagi, biarlah kita akan bergoyang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingat nanti, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Selalu ada mujizat, berjalan bersamamu, tak pernah ditinggalkan, berjalan bersamamu, kan selalu memuji segala pujianku, Yahweh Raja yang terbesar, bagimu segala pujianku, oh Yeshua Tuhanku, bagimu segala pujianku, oh Yeshua anak-anak sekolah sahabat bisa ke depan. Tuhanku, bagimu segala pujianku, Yahweh Raja yang terbesar, bagimu segala pujianku, oh Yeshua Tuhanku. Baru ata Yahweh Elohim menakolam, baru ata Yahweh Elohim menakolam asakin sanu komisyon tayo labani.
Shimka Elohim ke Efraim bagaimana si Ismail ke Sarah Rifka Rahel mulia. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Kami tetap berserah berseru kepadamu untuk menyerahkan anak-anakmu ini Bapa. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Sebentar kami merenungkan daftar Elohimu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilatmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami ya Bapa, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha. Ya, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dengarkan daftar Elohim kita kali ini. Saya memberikan judul daftar Elohim kita kali ini seperti apa yang sudah saya kirimkan, ya. Yaitu saya memberi judul kita kali ini mengejar angin. Saya waktu memberikan judul ini banyak orang, beberapa orang sudah WA saya Pak. Dia katakan bagaimana caranya mengejar angin itu. Saya bilang memang ya tunggu waktunya besok. Saya bilang begitu saudara. Nah, mengejar angin itu artinya begini saudara. Ada artinya. Mengejar angin itu artinya orang yang melakukan sesuatu namun akhirnya sia-sia. Dia melakukan segala sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, namun akhirnya sia-sia karena tidak tahu batas akhirnya. Karena isinya cuma terus saja. Jadi dilakukan terus tapi nggak tahu kapan sampai habisnya ini. Sehingga orang tidak tahu, nggak tahu kepastiannya. Kalau kita bekerja, saudara, kita berusaha, oh saya mau sekolah nih, saya keras kerjanya, nanti sampai saya lulus, tahu batasnya, betul nggak? Saya berusaha sekuat tenaga. Begitu juga dengan kalau kita kuliah, nanti saya ngambil S1 pokoknya 4 tahun, syukur tidak sampai 4 tahun, 3,5 tahun saya sudah wisuda. Nah ini orang yang tahu kapan dia harus selesai. Tetapi orang yang mengejar angin gak ngerti batas akhirnya kapan, saudara. Saya memberikan satu gambaran. Kita akan lihat dahulu di dalam kitab suci kita. Di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian daftar Elohim. Ein hetz lekal ha'am lekal asher haya lifnehem kam ha'akaronim lo yismehu foki kam sehefa waraeon ruah. Tidak ada habisnya bagi seluruh rakyat, bagi semua orang yang ada sebelum mereka. Yang perhatikan kata ada sebelum mereka, berarti sebelum kita. Bahkan yang sesudahnya, artinya sesudah kita, saudara. Mereka tidak akan bersuka cita bersamanya. Sungguh ini pun kefanaan dan pengejaran angin. Pengejaran angin, saudara. Kita bisa bersama-sama dengan kakek buyut kita, tidak selalu. Kita mau menyenangkan kakek buyut kita saja, sudah terlambat. Kita masih kecil, mereka udah tua, betul nggak? Jadi nggak bisa kita. Nah, seringkali orang terbalik. Saat orang masih hidup, orang tuanya masih hidup, kakeknya masih hidup, berusaha, tidak berusaha cuek. Tapi sudah meninggal, mau berusaha mau dibangun apa nggak bisa. Inilah yang namanya mengejar, pengejaran angin. Nah, kita akan perhatikan berikutnya, saudara. Yang pertama, saudara, ada orang yang hidupnya dihabiskan untuk mencari uang. Ada nggak? Banyak ya. Dihabiskan untuk mencari uang, ya. Untuk mencari dan mengumpulkan uang. Pokoknya setiap hari. Jadi
kehidupannya ada orang yang hidupnya dihabiskan. Jadi waktunya pagi, siang, malam, sore terus sepanjang hari dikerjakan untuk mencari dan mengumpulkan uang. Sehingga lupa akan kesehatannya. Dia lupa karena kerja kerasnya yang dia lakukan. Dia lupa menjaga kesehatan. Nah, dan saat dia sakit, ya, akhirnya dia sakit parah dan butuh pertolongan. Uang yang dikumpulkannya habislah untuk berobat. Paham saudara? Demi kesembuhannya. Akhirnya baru berpikir, buat apa uangku banyak tapi saya sakit. Sehingga dia harus berobat. Mungkin bisa ke luar negeri, bisa ke rumah sakit mewah, segala macam. Pokoknya saya minta tolong. Di sini nggak sembuh pindah ke sana, sana nggak sembuh pindah. Akhirnya uangnya dipakai terus. Padahal selama ini mereka bekerja keras. Siang, malam, pagi, sore, banting tulang. Untuk apa? Untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi lupa akan kesehatannya, saudara. Ada yang seperti ini? Sehingga semuanya kembali menjadi nol lagi. Aduh, semuanya yang saya kumpulkan sia-sia. Akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia cari tadi, saudara. Sampai dipaham di sini. Inilah salah satu contoh mengejar angin, berusaha terus, waktunya digunakan untuk terus-menerus. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ada orang yang hidupnya hemat. Ada orang yang hidupnya hemat, sangat hemat. Jadi sangat hemat, super hemat, sangat hemat, saudara. Bahkan untuk makan pun sangat irit, saking hematnya. Kalau perlu makan sama tempe cukup, sudah, nggak perlu yang lainnya. Tahu tempe tidak pernah berubah, ya. Wes pokoknya tiap hari itu, saudara. Ada yang sangat irit dan tidak memperhatikan makanannya. Bahkan untuk anaknya pun sudah hemat, makan ini aja apa yang ada dimakan. Tapi aneh, begitu anaknya sakit, pengennya diberi makan yang enak-enak, betul nggak? Ayo dimakan, ya tetap gak enak, mulutnya pahit. Betul gak saudara? Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun saat sakit diberi makan enak pun akan terasa tidak enak. Artinya terlambat, saudara. Saat dia sehat, senang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, eman-eman, saudara. Sayang kalau makan, wah sudah iman ini aja lah. Tapi sekarang begitu sudah sakit, saya lihat kebanyakan begitu. Khususnya orang tua. Ya enggak? Ya apa ya? Iya, begitu anaknya makan, udah makan tuh jangan gitu, apa adanya dimakan. Tapi begitu anaknya panas sedikit, tuh belum mau makan, ayo diberi apa, maunya apa? Kalau perlu bisa 10 macam. Repot lagi ada orang yang berpuasa. Waktu belum berpuasa makan biasa saja. Wah, nanti kita puasa nih. Kita puasa Yom Kippur 25 jam. Wah, puasanya sangat panjang. Mulai pagi belanjanya seabrek. Lah ini mau buka puasa apa balas dendam? Iya nggak saudara? Begitu mau buka puasa ada daging, ada semur. Namanya jengkol pun masakannya 5 macam. Semur jengkol, sambal jengkol, rendang jengkol, semuanya jengkol. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi saudara. Begitu pas buka puasa, orang kalau sudah puasa baru minum air teh manis, kenyang saudara. Jadi yang dilihat banyak tadi pun ya belum tentu makan semua, kecuali yang maruk. Nah saudara, inilah yang terjadi saudara. Kadang orang saking menghematnya, begitu bawa uang banyak sekali, bawa mobil banyak sekali, keluarga lihat masuk warung makan lewat warung masuk, wah mahal di sini, pindah sana, muter lagi sampai sana. Waduh di sini juga mahal, nggak ada daftar harganya, nanti mahal lagi, pindah lagi ke sana. Akhirnya muter balik lagi. Kalau dipikir waktunya sudah habis, 2 muter balik, bensinnya, solarnya juga habis. Saudara yang dikasih kadang, inilah orang yang terlalu memperhitungkan. Sampai di sini paham? Nah ini yang kedua saudara, ada orang yang hidupnya super hemat, sangat hemat. Saudara, nah kita harus tahu, kalau istilahnya Ibrani, pelit, medit, kikil, cetil, wah dan macam-macam lah istilahnya begitu saudara.
Jadi sangat perhitungan sekali saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kedua. Contoh yang ketiga, ada orang yang mengejar kebahagiaan. Jadi senang saya, pokoknya saya mengejar kebahagiaan dengan hidup berfoya-foya, bahkan bisa keliling dunia. Yang penting saya senang, happy, ada dimanapun saya akan lari. Bahkan mungkin naik kapal pesiar yang harganya bisa ratusan juta pun ditempuh. Yang penting saya senang, saya bahagia, saya happy saudara. Ini yang banyak terjadi. Namun saat sudah kembali ke rumah, semua kebahagiaannya tinggal kenangan. Betul gak saudara? Begitu pulang ke rumah dan hilang. Coba saudara, saudara begitu naik kapal pesiar yang mahal, yang mewah, atau mungkin kalau kapal pesiar terlalu deh, karena saya pun juga belum pernah. Perahu pesiar pernah saya, tapi kapal pesiar belum. Yang paling bagus mungkin hotel lah berbintang, ya. Anggaplah bintang 7, padahal belum ada bintang 7. Ya, mungkin anggaplah bintang, hotel berbintang, bintang 5 saudara. Sudah benar-benar luar biasa. Saudara bisa menikmati kasur, tidur, nyenyak, apapun diservis luar biasa saudara. Saudara pulang ke rumah, tinggal kenangan. Apakah kasurnya tetap saudara bisa nikmati? Enggak, paling bisanya pamer. Ya enggak? Wah ternyata kasur di hotel itu loh, tidur ngimpinya indah. Tapi kalau saya tidur di rumah ngimpinya buruk. Enggak saudara. Padahal tidur di kasur yang hotel bintang, kalau duitnya nggak cukup, mimpinya buruk. Betul nggak saudara? Saya tidurnya di hotel bintang 5, 1 malam 5 juta, uang saya 3 juta, tidur mimpi buruk. Besok nggak boleh pulang saudara. Nah ini yang terjadi. Nah kadang orang gengsinya tinggi. Nah seperti itulah. Namun saat sudah kembali ke rumah, semua kebahagiaannya tinggal kenangan. Hanya kenangan saja, ingetannya saja saudara. Dan semuanya hilang, semuanya habis saudara. Inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Sampai di sini paham saudara? Jadi saudara yang dikasih, inilah yang namanya mengejar angin. Orang berlomba-lomba untuk melakukan segala sesuatu, tapi ujung yang dicapainya tidak kelihatan. Ujungnya apapun yang dikerjakannya tidak kelihatan. Nah kita akan lihat kelanjutannya saudara. Ya, lanjut ya, perhatikan. Hidup ini harus penuh keseimbangan. Jadi hidup ini harus balance, harus seimbang untuk memperoleh kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Tidak bisa timpang seperti ini, nggak bisa saudara. Timpang seperti ini nggak bisa. Jadi hidup ini harus seimbang. Paham saudara yang dikasih Tuhan? Ada kalanya saudara tidak boleh makan yang banyak. Wah saya pokoknya saya makan cukup, yang penting sudah makan ada nasi cukup. Saudara, kalau saudara makan nasi terus, tidak ada lauknya, nggak ada gizinya juga, bisa jadi nanti kita kekurangan gizi. Nah sekali waktu kita harus timbal baliknya saudara. Paham? Ada keseimbangannya. Tapi tidak terus mulu, jadi berlebihan enggak. Nah yang seimbang ini yang bagus. Hidup ini harus penuh keseimbangan. Saudara kerja terus keras, bagus. Dan itu malas, dulu kitab suci katakan, saya pemalas belajarlah sama semut. Artinya kita tidak boleh malas. Tetapi bukan berarti terus kita mengabaikan yang lain. Artinya kita juga sama, tapi jaga kesehatan juga harus. Waktunya saya istirahat, ya saya harus istirahat. Saya bisa semalam, kadang tidur itu minimal saya jam 1. Tidur minum, banyak yang saya kerjakan. Tapi waktunya saya bisa gunakan untuk tidur, saya tidur. Padahal kalau saya tidur jam 1 saudara, jam 4, jam setengah 5 sudah bangun. Kenapa? Karena harus doa nanti. Tapi kadang ada waktunya habis doa atau jam berapa keluar sebentar, mungkin gerak jalan kaki sebentar, mungkin hanya muter-muter di depan rumah. Waktunya bisa tidur, ada yang saya gunakan. Artinya tadi yang saya kurang tidur, saya gunakan untuk tidur. Paham saudara? Jadi tidak dipaksakan sehebat apapun. Yang namanya mesin pun itu butuh istirahat. Yang namanya mesin tuh saudara. Mobil saudara pakai terus tapi nggak pernah diservis, hancur saudara. Cepat juga akan berantakan. Saudara yang dikasih, saudara punya pisau yang kerjanya di dapur, dipakai terus nggak pernah diasah, tumpul. Ya nggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi artinya hidup ini harus penuh keseimbangan untuk memperoleh kedamaian,
untuk memperoleh ketenangan, untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, saudara, ya, kerja keras mencari uang itu boleh dan sangat bagus. Namun harus diimbangi juga dengan menjaga kesehatan. Misalnya olahraga. Tetap kerja keras. Saya dulu waktu saya ada di Jakarta, saya dulu belajar di Bet Yesua bersama Pak Dr. Suradi. Waktu saya di sana, saya lihat usianya dulu sudah 75-an lah, 70-an lebih lah, 70 tahun dah ada ya. Tapi saya lihat badannya tetap bugar. Kenapa, Saudara? Begitu bangun pagi saya lihat sesibuk apapun, karena rumahnya ini kan panjang nih. Mungkin kira-kira ya 30 meter lebih lah, hampir 50 meter panjangnya. Karena kan dulu bekas rumah sakit, jadi bukan rumah sakit, klinik gitu, panjang. Setiap pagi itu saya lihat dia cuma jalan. Terus paling tidak 100 kali. Bolak-balik itu 100 kalian. Jadi paling tidak dia bergerak. Makanya kenapa dia tetap sampai bugar. Badannya tetap sehat, usianya sudah tua. Kenapa? Dia tetap menjaga keseimbangan tadi, saudara. Kerja keras iya, aktivitas iya, tapi diimbangi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerja keras mencari uang itu boleh dan sangat. Dan itu bagus daripada malas. Tetapi harus diimbangi juga dengan menjaga kesehatan. Inilah keseimbangan, saudara. Jangankan kerja, dunia pelayanan pun sama. Wah Pak, saya pelayanan 24 jam. Loh, saya pun juga menggunakan waktunya untuk melayani Tuhan. Saya harus menyiapkan renungan untuk pagi, untuk siang kadang saya mengirim sesuatu, nanti belum kalau malam nanti ngirim lagi, belum menyiapkan untuk erep sabat, belum menyiapkan untuk sabatnya, terus. Belum kalau ada orang minta tolong Pak, kadang minta tolong Pak, tuliskan Ibrani ini dan panjang. Itu yang harus saya kerjakan. Kadang jujur kalau panjang saya nggak mau, karena waktunya habis. Karena kalau ngetik panjang gini banyak. Dan banyak orang sharing sama saya langsung saya telepon. Kenapa kok saya telepon? Sudah saya telepon aja. Oh ya Pak boleh. Karena kalau nerangin ngetik capek, panjang yang balesin terus gitu. Tapi kalau telepon sampai jelas ya. Dan bahasa ketikan dengan bahasa ucapan kadang berbeda tanggapannya. Coba kalau saya gini, masalahnya apa? Gitu? Emang masalah ya? Coba, enak nggak didengerin? Tapi kalau saya ketik orang bisa salah, masalahnya apa? Bisa begitu saudara. Karena nggak ngerti face muka kita ini loh. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sabar ya. Jangan bilang, sabar dong. Nah, sudah beda lagi saudara. Ini ucapan ini bisa berbeda, tapi saya lebih senang kalau makanya saya telepon saudara. Nah ini salah satunya. Makanya saudara, kerja keras atau dunia pelayanan, banyak orang yang mengatasnamakan pelayanan, bahkan bisa berhari-hari, tapi keluarganya terabaikan, saudara, sehingga keluarganya pun kurang perhatian. Nah pelayanan itu harus seimbang, melayani orang lain, keluarganya juga harus dilayani, betul nggak saudara? Nah ini harus ada keseimbangan. Wah saya pelayanan nih, ada istri pelayanannya lebih dominan dibandingkan suaminya. Istrinya keliling terus, suaminya yang di rumah. Ini saya bilang dunia terbalik kayak sinetron. Ya enggak saudara? Jadi kebalik. Nah ini harus ada keseimbangan. Boleh pelayanan kemanapun juga bagus, tetapi tetap harus seimbang. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, dan komunikasi itu sangat penting saudara. Ini yang pertama, kerja keras mencari uang, namun harus diimbangi juga dengan menjaga kesehatan. Kita lihat ayatnya ya. Kohelet Pengkhotbah 1:3. Ini tadi gambar yang tadi, ini saya ambil pas musim pandemi. Nah ini gambar, ini kira-kira siapa? Siapa kira-kira? Perawat ya, perawat di rumah sakit. Coba bayangkan. Nak setiap hari dibungkus terus kayak gini, apa nggak sumpah juga saudara? Saudara kalau terus loh, saya pakai masker aja, kalau lama juga nggak betah, betul nggak? Coba kita ini nggak usah lama, 2 jam saudara pakai masker terus, nyanyi pakai masker, apa pakai masker, keluar pusing saudara. Kan sekali waktu harus dibuka, nanti tutup lagi, betul nggak saudara? Apalagi kalau maskernya itu masker yang rapat tuh loh, yang bener-bener rapat, itu apalagi saudara. Dan oksigen di dalam otak kita ini harus tetap terisi. Kalau sampai terlambat kurang oksigen, pingsan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita harus imbangi. Nah kerja keras mencari uang ini gambar ini. Orang kadang jenuh butuh olahraga.
Ya dimanapun tempatnya kan kita bisa lakukan. Sama dengan kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Dimanapun tempatnya kita bisa berjumpa dengan Elohim. Amin. Mungkin kita kerja keras, waduh capek sepanjang hari, terus sambil nyetir atau sambil naik motor atau kita sambil beristirahat, duduk, Tuhan terima kasih ya Kau tetap berikan kesehatan buat saya. Amin. Jadi tetap bisa komunikasi. Nah ini yang gambar. Nah dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah 1 ayat 3 dikatakan demikian gambar Elohim. Mayitron la Adam bekal amanusia amor takat hasemes. Apakah untungnya bagi manusia dalam semua jerih lelahnya yang diperbuat di bawah matahari? Untungnya apa kira-kira yang saya dapat? Nah kalau tidak seimbang, rugi yang kita dapatkan. Contoh saudara, saya selalu ajarkan saudara, saya ngumpulin kerja keras, saya ngumpulin uang nih 1 juta, wis kumpul, saya simpen di tabungan. Masuk angin, terus berobat, dokternya spesialis, sakitnya batuk sama demam. Obat batuknya 500.000, demamnya 600.000, nomborlah 100.000 saudara. Belum jasa dokternya. Nah kita harus seimbang supaya kita bisa merawat tubuh kita saudara. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya beri contoh gini. Saudara pijet saja, datang ke tukang pijet sama ngundang tukang pijet sudah beda. Betul nggak? Bayarnya beda. Saudara ke dokter biasa sama dokter spesialis, bayarnya beda. Paham saudara? Nah saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu apa untungnya yang saya kerjakan? Nah saya harus beruntung di hadapan Tuhan. Artinya bukan rugi saudara. Saya ikut Tuhan, Tuhannya ajaib, ya saya harus memperoleh keajaiban yang dari Tuhan. Amin. Tuhan saya dahsyat, saya harus memperoleh kedahsyatannya Tuhan saya. Tuhan saya kaya, saya harus memperoleh kekayaan yang Tuhan saya punya. Amin. Saudara yang dikasih, inilah yang diambil jerelahnya. Yang pertama, yang kedua saudara, tetap bisa menikmati kehidupan, namun tidak sampai berlebihan. Jadi kita bisa menikmati. Sekalipun saya bekerja keras, tapi keluarga saya tidak pernah terabaikan. Amin. Saya pelayanannya full, tapi saya tetap bisa memperhatikan keluarga saya. Saya tidak bisa memperhatikan gereja yang saya layani. Saya lagi naik daun istilahnya. Saya diundang khotbah di mana-mana. Ya rumahnya sendiri harus tetap terpelihara. Amin. Inilah yang dijaga, situasinya harus seimbang. Karena kalau tidak, kita akan buntu dengan sendirinya. Saudara, inilah yang terjadi, tetap bisa menikmati. Artinya hidup ini dinikmati dengan luar biasa. Tetap bisa enjoy, tetap bisa sukacita, tetap luar biasa. Nanti saudara akan saya buktikan bahwa ternyata apa yang kita cari selama ini, wah orang mengejar angin, mengejar sesuatu. Ada yang bisa menemukan mengejar angin, dapat. Sampai hari ini saudara, coba kalau nggak percaya tangkap deh. Terus ada angin puting beliung. Saudara cari, nggak usah puting beliung kita, puting beliung Britama saja deh. Ada yang udah dapat? Loh belum ada loh. Ada yang nabung? Banyak saudara. Itu memang waktunya Tuhan. Tapi saya selamanya nggak pernah dapat tuh hadiah-hadiah gitu saudara. Saudara dikasih Tuhan tetap bisa menikmati kehidupan. Nah sekali lagi kita tetap bisa enjoy, bisa dimanapun. Kita lihat ayatnya ya. 1 Tesalonika atau 1 Tesalonika 5 ayat 18. Hudu al-kaldafar kise lahem kefet Elohim beyeshua Masya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Yeshua HaMasyiah bagi kamu. Nah artinya begini saudara, kita diajar Tuhan itu seimbang. Caranya gimana? Mengucap syukur. Amin. Orang yang mengucap syukur itu dia dapat berkat banyak, tetap bilang haleluya. Tetapi saat berkatnya belum cair pun dia tetap akan bilang haleluya. Amin. Nah ini mengucap syukur dalam segala hari ini saya makan nasi dengan rendang, dengan daging, ya haleluya. Besok saya tetap nasi goreng pun sama garam, tetap saya sukacita. Bahkan mungkin belum ada makanan pun saya tetap bersyukur. Nah inilah Tuhan ajar kita untuk seimbang dalam setiap kehidupan kita. Jangan istilahnya kalau saya bilang aji mumpung, itu juga nggak bagus. Kalau aji mumpung gini ayo semuanya, nah nanti dampaknya nggak bagus saudara. Karena berlebihan itu pasti tidak bagus. Saya beri contoh, ada orang kalau kita nonton film ini, yang saya kasih ilustrasi film supaya tidak salah paham. Ya,
Kalau nonton film sering nggak saudara lihat ada orang bule minum minuman, paham ya? Kalau pas nonton film sambil minum. Saya nggak tahu minumannya karena jenis minumannya pun nggak tahu ya. Bisa wine, bisa apa, segala macam. Dia minum. Tujuannya apa saudara orang barat minum? Ada yang tahu? Untuk menghangatkan tubuh karena di sana mungkin musim dingin. Nah, tapi kalau saudara minumnya di sini harusnya coba kalau saudara perjamuan, mari kita perjamuan. Ya, pakai anggur nih. Wah, ini karena jemaat nih kasih segelas kecil. Nanti khusus saya, gelasnya sebotol, khusus saya. Saya turun mimbar jatuh, saudara. Karena kenger, mabuk. Pas doa ada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini bukan urapan, mabuk, saudara. Jadi inilah yang kalau sesuatu yang berlebihan akan menjadi hal yang gak bagus. Paham, saudara? Jadi Tuhan ajar kita untuk kita mengucap syukur. Bagaimana supaya kita melakukan. Nah, sesuatu yang berlebihan pasti tentu tidak bagus. Saudara yang dikasih oleh Bapak ya, mari kita akan belajar bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita tidak mengejar yang tidak pasti, tapi memang mengejar sesuatu harapan. Kitab suci ajarkan aku memukul bukan sembarang memukul atau tanpa arah, tetapi mukul yang memang tepat sama sasaran. Amin. Tahu targetnya apa yang harus saya kerjakan. Yang ketiga, menjaga kebahagiaan yang selalu ada dalam kehidupan kita dengan cara menjadikan bumi ini seperti disamain. Ternyata kebahagiaan sesungguhnya yang menciptakan, yang membuat kita sendiri, bukan orang lain. Saudara, kalau kitab suci ajarkan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya mau ke sana deh, kalau ibadah di sana asik deh, ibadah di sana enak. Di sana dikasih makan, difasilitasi, pulang dikasih banyak berkat luar biasa. Sekali waktu saudara di sana tidak mendapatkan apa-apa akan kecewa. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena tidak sesuai dengan harapan, motivasinya salah. Nah, sesuatu yang kita ambil adalah kebahagiaan, sukacita itu yang menciptakan kita sendiri. Saudara bisa lihat banyak orang yang mungkin rumahnya miliaran rupiah, ada kolam renangnya, mobilnya mewah, tetapi apakah di dalamnya pasti ada kebahagiaan? Belum tentu, saudara. Tetapi mungkin orang yang rumahnya sederhana, bahkan ada orang yang sangat sederhana rumah pun belum tentu punya. Saudara, hidupnya nomaden, pindah-pindah kemana-mana karena nggak ada tempat. Tetapi bisa jadi di rumah orang itu, di keluarga itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena yang menciptakan dia sendiri, saudara. Yang menciptakan suasana itu mereka sendiri. Nah, menjaga kebahagiaan yang selalu ada dalam kehidupan kita dengan cara menjadikan bumi, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja kita, rumah tangga kita, diri kita di bumi ini seperti disamain. Di kitab suci diajarkan demikian, saudara. Nah, ini Matius 6 ayat 10. Tafo malkuteka ya seret soneka ka aser basyamayim gambare, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu di bumi ini seperti disamain. Artinya saudara percaya nggak ada samayim, ada surga? Kira-kira surga ada keributan nggak? Di surga ada orang berantem nggak? Di surga ada orang yang berkata kasar nggak? Nah, kalau itu suasana yang seperti itu dijadikan di rumah kita, pasti jadinya indah. Amin. Rumah kita nggak ada apa-apa, tetap sukacita. Kalau kita baca kitab suci disamain pujian penyembahan yang luar biasa, suasananya damai. Bisa nggak buat suasana damai di dalam hidup kita? Mungkin kantor kita lah. Saya kerja di kantor, bisa nggak saya menjadikan suasana samain itu di kantor saya? Sehingga kalau saya datang kok suasananya nyaman ya. Kok asik ya, kalau ada dia itu hiduplah rasanya. Tapi kalau nggak ada dia kok seperti, justru jangan buat entah gereja kita, entah rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita itu seperti neraka. Ada yang sudah pernah ke neraka? Tapi kira-kira neraka seperti apa? Ada yang tahu? Seperti Mesir. Seperti apa? Mesir. Seperti Mesir. Ada lagi seperti apa? Seperti apa? Tukang sate mungkin. Karena bau gosong. Atau mungkin ada yang gitu, wah neraka itu Pak seperti tukang sate, dari jauh baunya sudah gosong karena banyak orang dibakar. Bisa saja orang kan begitu pendapatnya, macam-macam. Siksaan. Nah, saya di rumah juga sama Pak,
itu luar biasa seperti tukang sate Pak, bau gosong. Karena kalau mama sudah masak, lupa sama Facebooknya, sehingga gosong. Ya, saudara, bukan seperti itu maksudnya, tetapi suasananya yang membuat itu damai. Saya selalu berdoa setiap pagi, rumah saya harus menjadi rumah doa. Amin. Kalau rumah doa berarti nggak boleh ada keributan. Saya paling nggak seneng ada keributan. Rumah doa, rumah berkat, artinya memang berkat itu datang kepada kita. Kita juga bisa membagi berkat buat orang lain. Amin. Rumah mujizat, sehingga benar-benar keajaiban setiap hari itu selalu ada. Amin. Amin. Kalau kita sudah berusaha, kemungkinannya terjadi seperti neraka kecil. Karena kita sudah menciptakan, membentuk kita sendiri. Amin. Dan itu mulai dari pola kita sendiri. Tafo malputeka yasereconeka. Saudara bisa keliling dunia kemana-mana, saudara. Ternyata saudara, kebahagiaan saya bisa temukan dengan saya ngumpul sama anak-anak saya. Saya sering lihat gambar nih, dulu kecil sebelum ada HP. Sebelum ada HP kayak gini, ada gadget seperti ini, belum ada smartphone. Dulu saya lihat, kalau gambar itu ada orang, ada gambarnya TV. Wis TV-nya hitam putih. Itu pun sudah kebahagiaan terbesar. Apalagi kalau TV itu di rumah kita, tetangganya ikut nonton. Seneng gak saudara? Wah seneng, berarti rumah saya disamperin orang. Betul gak saudara? Wah senengnya. Sudah gitu TV-nya udah hitam putih, pakainya aki. Jadi kalau akinya sudah menyusut, gambarnya semakin ciut, tetap pun itu orang nontonnya seneng. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ketemu. Kenapa? Karena orang sudah kalah dengan HP. Saudara nggak bisa nonton sinetron sekarang, nanti malam sudah bisa nonton. Karena tinggal buka YouTube-nya saudara. Semuanya. Kadang saudara makan, suami, istri, anak, orang tua pun yang dipegang pertama bukan centong, tapi HP. Betul nggak saudara? Kalau dulu orang sekolah mau masak, anaknya sekolah sama mau masak supaya pinter masak, belajarnya dari orang tuanya. Oh mama masak apa? Oh caranya gini. Sekarang anak bisa belajar masak dari Google. Ya nggak saudara? Semuanya bisa dicari melalui HP. Sehingga kadang orang saudara mau makan entah gimana. Saya kadang lihat yang bagus nih. Waktu kita makan di restoran, ayo ada festival ngumpulin HP. Supaya saat makan itu kita bisa fellowship, bisa ngobrol. Saya udah bilang sama Rio, ayo Rio kapan kita buat acara ngumpul bareng, khususnya pelayan. Sharing lah. Nanti buat atur waktunya. Khusus pelayan dulu ya. Pelayan itu ya main musik, WL, singer, tamborin. Kita ngumpul sharing. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan dengan saya lah atau dengan Rio lah. Sudah pernah belum? Belum pernah toh? Nah kita harus buat yang kayak gini. Ngobrol. Orang kita mbek mancing ya nggak apa-apa. Yang penting jangan mancing keributan. Mancingnya mancing ikan lah atau apa gitu. Sambil dulu saya udah bilang sama dia, nanti cari waktu yang semuanya bisa ikut, jangan sampai enggak. Jadi buat suasana itu asik. Nah kebahagiaan itu bisa kita temukan cuma di keluarga kita. Amin. Mulai lingkup yang kecil saya bilang dari keluarga. Kalau suasananya samayim itu sudah di rumah kita, kita pasti nggak mau cari kebahagiaan di luar. Amin. Betul nggak saudara? Karena rumahnya sudah damai, kita nggak perlu lagi ke kafe nyari nyanyi-nyanyi joget-joget karena di rumah kita sudah bahagia. Kalau ibadah kita ini melebihi suasana di kafe, saudara di sini saya kasih contoh saudara. Yang pernah ke kafe angkat tangan, jujur saja. Wah, Abang Rio, Abang Juromi, Pak Bambang, Pak Yosep, kok Akai, terus Pras, siapa lagi? Oh Yuni sudah pernah. Seneng nggak di sana? Seneng susu, jujur seneng ya, seneng lah. Nyanyi nggak? Joget nggak? Malu nggak? Nggak seneng heboh ya? Keluar duit nggak? Berapa? Banyak saudara. Apalagi kalau saudara nggak izin sama suami, saudara nggak izin sama istri, ya nggak? Bisa perang dunia. Yang tadinya samayim jadi neraka saudara, Gehenna. Betul nggak saudara? Saudara sudah berdosa. Kenapa? Karena berantem, ya enggak? Uangnya habis gajian. Waduh lumayan nih gaji saya banyak nih. Masuk ke kafe, habislah saudara berantem. Nah sekarang saya kasih tahu, saudara tadi masuk di sini tetap nyanyi nggak? Joget nggak? Seneng nggak? Dapat berkat nggak?
sini malah malu. Wah, mau nari aja aduh takut, mau menyenangkan Tuhan, mau nyanyi aja aduh suasana fals, mau fals nggak apa-apa, Iwan saja fals, tapi kasetnya lagunya luar biasa. Dul itu sumbang, tapi lagunya tenar kemana-mana. Betul nggak saudara? Betul. Artinya luar biasa loh. Iwan boleh fals, tapi lagunya terkenal. Dul boleh sumbang, tapi lagunya juga luar biasa saudara. Nah artinya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar dengan seperti ini. Kita sungguh-sungguh. Kita lanjutkan ya. Ya. Bahagia itu sederhana saudara. Bahagia itu karena akan kita temukan melalui diri kita sendiri. Yang mengukur kebahagiaan itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Saudara mungkin akan ketemu orang, waduh, kamu sekarang diberkati luar biasa ya, waduh, kamu sekarang hebat, rumah kamu bagus, mobil kamu bagus, istri kamu cantik segala. Tapi apakah pasti dia bahagia? Tidak bisa. Yang tahu hati seseorang dirinya sendiri. Tetapi ada orang yang sederhana. Wah kamu sekarang kok kasihan, tak lihat seperti ini. Tapi kita nggak tahu bahwa ternyata dia memang orang yang benar-benar bahagianya luar biasa, menemukan kebahagiaan yang tidak bisa diukur. Nah bagaimana? Bagaimana saudara? Bahagia itu sederhana karena akan kita temukan melalui diri kita sendiri. Kuncinya itu di diri kita sendiri. Saudara, kuncinya di diri kita sendiri. Kita lihat yang pertama, mengasihi Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dengan sepenuh hati. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena kitab suci ajarkan dalam kitab Matius pasal 22. Wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal vapka ubekal nafseka ubekal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati pasti dia akan takut akan dosa. Karena nggak mungkin dia akan lari kepada dunia. Wa ahabta et Yahweh Eloheka, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, bukan setengah hati. Karena orang yang mengasihi Yahweh dengan segenap hati, nafseka dengan segenap jiwa, dan juga meu dengan segenap kekuatanmu, berarti dia orang yang takut akan Elohim. Saya beri contoh. Siapa di sini yang senang istri, khusus istri, suaminya senang ke kafe siapa? Nggak ada. Siapa yang senang istrinya, senang suami, senang istrinya ke kafe siapa? Nggak ada saudara. Maksudnya kafe itu umum, yang pokoknya yang mengeluarkan uang banyak. Siapa yang di sini orang yang suami istri senangnya suaminya jalan-jalan keliling terus ngabisin duit? Masih nggak ada saudara. Saudara pasti nggak ada. Artinya kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti akan menjaga hati itu. Kalau suaminya, oh ternyata suaminya pulang kerja pulang, ngumpul sama keluarga, ayo kita makan bareng, ayo kita ngobrol bareng, ayo kita sharing bareng. Istrinya seneng nggak? Anaknya seneng nggak? Nah ternyata kebahagiaan bisa muncul kalau kita punya takut akan Tuhan. Artinya mengasihi apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach dengan. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti dia takut dengan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan dia akan menjauhi yang namanya dosa. Dan dia akan menjauhi itu dosa. Berhubungan dengan dosa tidak mau. Saya akan bersyukur kalau saya punya keluarga, anak, istri yang memang takut akan Tuhan. Dia kok yang berhubungan dengan dosa tidak mau, saudara. Saya akan sangat bahagia. Makanya saya sering ngobrol sama Bu Gembala, saya bilang gini, pokoknya saya nggak mau yang namanya ribut. Nah, rumah saya rumah salon, jadi ngomongnya nggak enak saja nggak mau saya. Ngomong nggak enak, pokoknya ngomongnya yang enak. Artinya ngomong enak itu kalau ngomong cara ngomongnya harus baik. Nggak bisa, mungkin ngomongnya sama, tujuannya baik. Tapi kalau mau cara ngomongnya nggak baik, bisa menjadi nggak baik. Itu ibaratnya saya gambarkan begini saudara. Kalau orang yang suka, kalau dulu itu ada orang tahu ya, kalau orang tua dulu seneng nyusul. Tahu nyusul? Pakai apa saudara? Tembakau ya, kinang, tembakau itu nyusul namanya orang dulu. Enak nggak bagi orang tua itu? Enak. Dia tahu nyusul itu enak. Tapi dimakan pakai gedang goreng enak. Jadi enak? Gedang gorengnya enak, susurnya enak, dimakan bareng, jadi ora enak. Paham saudara? Iya enggak? Saudara, saya pernah lihat ada orang nih di kampung, yang punya nih, mbakku enak nih, tembakau enak itu. Coba dimakan sama pisang goreng enak, tetap nggak enak. Ya saudara, nah artinya kita belajar sesuatu yang kita kemas menjadi sesuatu yang baik akan menjadi hal yang baik. Amin saudara. Jadi kita mulai yang pertama ya, yang kedua
Mengasihi sesama sehingga akan tercipta kedamaian dimanapun kita berada. Mengasihi sama. Wa ahafta lereeka kamoha, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada di sini yang mau diomongin negatif? Mau? Ya jangan ngomongin negatif. Ada yang mau dikutukin? Ya jangan suka ngutukin. Ada yang mau dikasarin? Ya jangan mau dikasarin. Semalam saya sampaikan daftar Elohim. Nanti saudara bisa lihat di YouTube. Yang saya dikasih judul Madu dan Racun, The Fast Waraal, Madu dan Racun. Saya tawarin, semalam sudah tak kasih ilustrasi. Mau nggak dikasih racun? Ada yang mau? Nih Pak Juromi nih, tak kasih racun 1 gelas. Ini racun yang benar-benar seger. Tolong diminum, mau? Ya, amsyong nanti. Jadi kalau diminum, ya kalau pasti nggak mau. Tetapi mau nggak mau seringkali kita mau meminum racun. Racun itu sesuatu yang membuat kita bisa penyakit dan bisa matikan. Tapi kalau kita mendengar hal-hal yang negatif terus kita simpen, jadinya racun. Makanya kalau hal yang berhubungan negatif, saya tolak demi nama Yesus Masih. Kamu jelek loh, tidak, saya balik. Jeleknya saya kembalikan, saya nggak mau. Amin. Kamu jahat, saya tidak jahat. Saya orangnya baik. Saya nggak mau jahatnya saya kembalikan. Jadi saya nggak mau menyimpan. Saya sudah saksikan semalam, sudah. Kemarin semalam saya sharing. Saya baru menyiapkan khotbah ini karena saya nyiapin khotbah hari ini sama itu tuh kalau nggak Senin Selasa saya sudah selesai nyiapin khotbah buat RF dan hari ini. Saya sudah mendapatkan hari Rabu itu ujian buat saya. Saya melakukan hal yang baik tapi orang negatif tapi saya tetap bilang terima kasih. Saya bilang selalu bilang saya nggak mau hal yang negatif masuk ke diri saya. Rugi tubuh saya baik Elohim, saya nggak mau kotorin dengan hal-hal yang negatif. Jadi saudara mengasihi sesama sehingga tercipta kedamaian. Coba saudara, kalau saudara orangnya baik, ramah dimanapun pasti akan nyaman. Karena saudara pergi kemanapun, saudara akan tetap dihormatin orang loh. Itu tuh orangnya baik, orang dimanapun. Seandainya saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan tetap pasti akan tolong. Seandainya saudara mengalami hal yang buruk pun, saudara sudah diselamatkan Elohim. Amin. Saya pernah ngalamin, saudara. Saudara ada yang pernah ditodong penjahat? Belum ada? Oh pernah Bu? Tahun berapa? Gereja itu loh yang Kalisari, Randusari. Oh pernah ya, ditodong penjahat. Saya baru nih, saya kasih kesaksian nih ya, kesaksian saya. Tanggal 28 April, saya masih ingat. Karena ini buat kesaksian saya. 28 April tahun 2004. Itu saya gajian, itu hari Rebu. Saya gajian masuk ke Bank Niaga di transfernya, saudara. Saya baru turun dari UPI, saya ditodong 5 orang, saudara. Dan dibawa ke mana itu? Ke taman. Dulu UPI itu ada tamannya, nggak seperti sekarang. Dulu masih ada taman-tamannya. Ditodong. Saudara, 5 orang nodong saya, saudara. Mungkin kalau sekarang ini nanti live ada yang itu masih ada orangnya. Supaya menjadi kesaksian yang nodong saya, tapi saya tetap mengasihi saudara di UGI itu. Dan waktu saya ditodong saya bilang, Bang, kalau mau ambil uang nih uangnya. Kebetulan saya waktu itu bawa uang 600.000. Kalau mau ambil HP ini HP-nya. Waktu itu HP T cepek 5 atau T 500 T105 ya, T cepek 5 Sony Ericsson yang kecil dulu itu. Kemudian kalau mau ATM, ini ATM-nya, ini nomor PIN-nya. Jadi memang nodong orang baik tetap baik. Ya. Dan itu semua akhirnya yang 3 orang nungguin saya, yang 2 orang cek ke ATM. Memang saya kasihkan semua, saudara. Dan waktu sudah sampai ada yang 1 orang itu bilang begini, saya tidak nodong kamu, saya bunuh sekarang pun kamu pasti bisa. Tapi saya nggak tahu, sampai hari itu saya nggak pernah punya rasa sakit hati, saya nggak punya rasa takut. Saya bilang kalau saya mati sekarang pun saya pasti selamat. Saya bersyukurnya. Dan akhirnya yang 2 orang datengin saya dan dia katakan apa? Oh sudah betul. Ya betul memang nomor PIN-nya saya kasihin kok. Terus akhirnya saya bilang, terus yang 1 orang bilang begini, kalau kamu bener hamba Tuhan, kan saya bilang saya mau pulang mau ibadah. Kalau kamu bener hamba Tuhan, kamu pasti tahu kitab Matius pasal 10. Ini nodong pakai firman Tuhan. Itu. Tapi nggak apa-apa bagi saya. Terus akhirnya sudah kasih, saya peluk mereka satu persatu. Saya mau ngapain mau? Saya peluk, saya mau doain, saya mau berkati. Saya nggak mau. Ya mana ada setan mau diberdoain ya nggak mau ya. Tapi saya tetap angkat tangan, saya berkatin mereka, saudara.
Dan itu saya bersyukur. Kenapa saudara? Karena itu tanggal 28 April 2004 itu saya pas gajian. Sebelum saya masuk ke sini, saya masuk ke sini mulai bulan Mei, resign terus masuk ke sini saudara. Tapi kenapa saya tetap mengucap syukur? Karena tanggal 11 Aprilnya sebelumnya, berarti itu kalau 11 April 17 hari sebelumnya Riel itu sakit kena inspa dan tipes, dan dia dapat mujizat. Coba kalau saya nggak dapat mujizat, itu jam 12 siang, jam 1 siang dia sudah sembuh. Amen. Kalau seandainya masuk rumah sakit, ya jutaan juga saudara keluar uangnya. Tapi Tuhan tolong kasih mujizat. Masa saya Tuhan izinkan begini saya mengalami masalah. Dan kalau saudara tahu apa yang saya lakukan waktu saya memberkati, saya blokir saldo di bank niaga itu tinggal 27.000. Saya bilang sama istri saya, "Ma, uang HP semuanya diminta orang." Saya nggak bilang ditodong orang, diminta orang, sudah saya kasih. Dan saudara tahu, semuanya Tuhan kembalikan, bahkan perpuluhan saya bisa 3 kali lipat. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh saudara, Bapak Yahweh sanggup mengembalikan. Yang penting mengasihi dan jangan pernah pamrih. Wah, nanti saya mengasihi, suatu saat saya dikasih, tidak perlu, karena Tuhan pasti gak berutang sama kita. Yang terakhir saudara, temukan kebahagiaan dengan keseimbangan. Jadi kebahagiaan itu ditemukan dengan keseimbangan di dalam kehidupan diri kita sendiri. Melalui siapa? Melalui keluarga kita, melalui gereja kita, melalui lingkungan kita, melalui tempat kerja kita. Jadi dimanapun kita berada, lakukan itu, temukan kebahagiaan. Bagaimana caranya kita mengasihi? Saudara yang dikasih Tuhan, saya melayani pokoknya dimanapun saya tetap belajar untuk mengasihi. Amen. Saya sampai hari ini saya kesaksikan, saya di Salatiga ada sebuah warung. Dulu waktu masa pandemi saudara, saya tidak mengharapkan apa-apa saudara. Waktu masa pandemi pas sulit-sulitnya, saat saya makan saya bilang sama yang parkir, "Mas, udah makan belum?" "Belum, Pak." "Ayo makan ikut saya." Waktu saya ajak makan sampai hari ini, setiap saya ketemu dia tak ajak makan. Dan sudah tahu, sesusah apapun parkir saya nyari, pasti saya dapat parkir. Sudah tahu kenapa? Yang penting saya tulus. Saya tidak membutuhkan supaya saya ditolong parkir, karena parkir kan bisa di mana-mana. Tapi Tuhan tetap mengasihi dengan luar biasa. Amin. Jadi kita nggak perlu hitung-hitungan sama siapapun, begini tidak. Kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan, menemukan kebahagiaan itu, kita impartasikan kepada orang lain. Amen. Coba kalau tadi Bang Rio waktu WL bilang apa? Tengok kanan kiri kasih apa? Rugi nggak saudara? Waktu saudara senyum, keluar nggak? Waduh, senyum saya tak lemparkan ke Pak Juromi satu, berarti senyum saya hilang satu. Tidak, stoknya senyumnya Bang Juromi masih banyak. Tapi yang menerima seneng nggak? Sebaliknya kalau saudara melemparkan cemberut, muka muram, masam, kebencian, yang menerima pun mungkin nih contoh nih, Pak Juromi, saya ngasih cemberut sama Pak Juromi. Yang saya cemberutin Pak Juromi. Begitu Ragil lihat, lah Pak Yefta ngapain sama saya? Betul nggak? Tapi begitu saya senyum, waduh, semuanya dapat. Tapi ya jangan terus di jalan senyum-senyum sendiri juga. Ya, artinya kita tahu di mana posisinya, saudara. Amin. Makanya kalau saya lihat banyak orang masuk ke ibadah, di mana ibadah cuek, diem, jaim, jaga image, segala macam duduk. Kenapa tidak kita saling sharing ngobrol? Saya pokoknya awali sekarang kalau ibadah 3:30 doa dulu. Nanti saya minta tolong, tidak harus saya. Bisa Mas Slamet, bisa Mas Darius, bisa siapapun yang bisa gitar dulu penyembahan. Paling tidak 15 menit. Nanti pelayan doa lagi silahkan. Tapi tetap kita awali dengan doa. Amin. Supaya nanti yang lain bisa ikut doa. Paling tidak bisa mendengar. Amin. Nanti silahkan pimpin salah satu, tidak harus selalu saya saudara. Ya. Ini yang ketiga saudara. Temukan kebahagiaan dengan keseimbangan. Dan kuncinya diri kita sendiri. Yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir sudah berdiri. Yuk. Tamid itu artinya selalu. Ya, kalau saya tulis di Facebook dimanapun ada kata tamid, itu berarti selalu. Sameah itu sukacita atau bahagia. Amin. Sudah tahu dari tamid sameah apa? Selalu sukacita, selalu bahagia. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tamid sameah bersama Aba Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya silakan duduk dan saya undang worship.